Puji Tuhan, selamat pagi kepada kita semua, selamat hari Minggu, selamat kita datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita mengawalinya dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Kami boleh datang memuji, memuliakan Engkau sebagai bentuk ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan mengambil alih jalannya ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang Allah yang setia, yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang setia. Mari persiapkan hidup kita untuk kita mau datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, memandang hadirat-Nya yang luar biasa. Yesus, Yesus, haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang setia, amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi nyanyikan pujian dari awal. Katakan Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kata
Satu-satunya yang pada waktu kita nyanyikan pujian ini, pastikan pengharapanmu hanya di dalam Tuhan. Tidak ada andalan lain dalam hidup saudara dan saya selain Tuhan yang kita sembah pagi ini. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, yes. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini, satu-satunya yang ku andalkan. Yes. Engkau melihat seruan jemaatmu pada pagi hari ini Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami andalkan. Yes, haleluya. Amin, 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 amin. Sumber yes, benar Tuhan, benar Tuhan. Satu-satunya yang yes, amin, haleluya. Benar Yesus.
pujian tadi berkata bahwa satu-satunya yang kami andalkan hanya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini kesempatan ini kita mau merenungkan benar-benar Tuhan yang kita andalkan dalam hidup. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita mau merenungkan akan kasih Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari di tempat engkau berada saat ini, rasakan bahwa kasih Tuhan sementara dicurahkan dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, yang Tuhan mau, andalkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena hanya Engkau yang kami agungkan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami agungkan. Hosana bagi Rajaku yang duduk. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sementara tersenyum melihat puji-pujian penyembahan dari umatnya yang dinaikkan. Dan ku agungkan, Kau layak sembah. Nyanyi Hosana, Nyanyi Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tanah
kami mau terus memuji Engkau. Haleluya, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Saya mau menyapa, jangan dulu duduk. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, bangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara, tadi ada yang sudah salaman semua? Belum kayaknya, yang hadirin 200. Tadi siapa? Yang salaman 200 gini kan? Boleh salaman, kecuali Bapak Gembala yang gak ada orang di belakangnya. Gak usah keluar dari bangku, jadi hanya bolak-balik aja gini ya. Jadi biar semua kena, jadi gak ada yang iri kalau Bapak Gembala gak ada depan belakang. Boleh kemana-mana kalau Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Boleh kasih salaman, nah jadi depan belakang dapat. Kita percaya bahwa kita adalah utusan Tuhan bagi dunia ini. Kita mau berdiri bagi GSD Amapa. Kita mau berdiri bagi gereja Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan. Untuk apa? Untuk menggenapi. Sekarang waktunya. Waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat yang merasa umat pemenang. Nyanyikan sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Bukan besok, sekaranglah waktu. Untuk apa? Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat yang siap pergi bagi Tuhan. Boleh angkat tangan. Bukan bang, amin. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit. Nyatakan sampai apa? Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari nyanyikan pujian ini sambil toel temannya ya. Katakan nanti, mari kita semua ajak temannya bersama-sama. Mari kita sama gitu. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilan. Untuk apa Bapak Ibu? Sekarang pula waktunya, yes. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Yang siap berdiri bagi bangsa dan kota ini, lambaikan tangan, buka tangan bersama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan, amin. Engkau melihat Tuhan, yes, siapa akan bangkit untuk menyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berseru, lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yang lakukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebenaran, amin. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku. Saudara akan siap. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, katakan dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Suara kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saudara siap membangun keluar? Toel lagi temennya. Siap membangun keluar? Kalau dia nggak jawab, pastikan lagi siap membangun keluar. Haleluya.
Sebelum kita siap bangun keluar, kita pastikan hidup kita dalam Tuhan kuat bersama-sama karena ada roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Boleh tepuk tangan bersama. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau gereja Tuhan bangkit bersama untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Boleh bersama nyanyikan pujian ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Boleh gandeng tangan sambil duduk gak apa-apa. Bergandeng tangan, amin. Semuanya, haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami. Amin, ini doa kami Tuhan. Pada waktu Jumat Mapa bersatu, bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah, yakinlah Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Roh tercurah dari surga, bumi pasti bersuka cita. Bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan kita dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau bergandengan tangan membangun tubuh Kristus. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, amin. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Katakan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa. Katakan semua bangsa. Semua bangsa. Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Bangsa-bangsa akan mengaku lewat kehidupan kita. Keluargamu akan mengaku lewat kehidupan kita bahwa Yesuslah Tuhan. Karena kita percaya di setiap langkah hidup kita ada mujizat yang akan terjadi sehingga orang-orang akan mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Mari siapkan hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita, penuntun di dalam kegelapan. Karena firman Tuhan adalah pegangan pedoman kehidupan kita di dalam kita menjalani kehidupan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Isi kami terus dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna.
sempurna dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Pastikan tanda mujizat, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Kusnanto untuk menyampaikan firman Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inna karalabaya nasi, haleluya, haleluya. Langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari ya Roh Kudus mengalir, jamah setiap hati, jamah setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Inna karalabayana skiri. Mari penuhi ruangan ini Tuhan. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Ikaralabayana sandaya kata karalabayana se. Dikatakan kata karalabayana skiri. Iralabayana sandahata kanata kokoto Indonesia karalabayana. Ika karalabayana skiri. Iralabayana se. Ikaralabayana skiri. Haleluya, 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 haleluya. Mari ya Roh Kudus, kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus berkarya di tempat ini. Saat ini, jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, jika ada kuasa yang mencoba mengganggu kami, yang mencoba mencuri firman Tuhan, yang mencoba mengalihkan kami daripada menerima firman Tuhan, mari saat ini di dalam nama Yesus Kristus keluar dari tempat ini. Kami tidak mengizinkan kau ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan
Mari jamah Tuhan. Mari hancurkan setiap tembok-tembok yang menghalangi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap apapun yang menghalangi pikiran kami daripada menerima firman Tuhan, daripada mengerti firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan, angkat setiap selubung itu dari pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Karena kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapa, mari Roh Kudus saat ini berkaryalah dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami untuk kami memahami firman Tuhan. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, tolong kami untuk kami melakukan firman itu dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami tidak hanya jadi pendengar Tuhan, tetapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan keberanian untuk menyampaikan apa yang benar menurut firman Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat, shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin, semua diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita. Cuma terkadang kita yang lupa kalau kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oke, salam ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan selalu baik. Saya akan sama-sama mengajak kita belajar dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-19. Ya, saya mengajak kita belajar dari kitab Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang yang mungkin sering diceritakan dalam cerita-cerita sekolah minggu. Ya, seseorang yang dia bertobat dan ada banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari kehidupannya, yaitu Zakheus. Ya, baik, mari kita akan baca. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti sering dengar cerita tentang Zakeus. Ya, Zakeus orang yang pendek, dia pemungut cukai, ya dia berlari, dia pengen ketemu, pengen lihat Yesus. Yesus itu kayak apa? Tapi karena badannya pendek, ya maka dia kalah saing, ya berdesak-desakan, dia kalah saingan, dia lari, dia cari pohon, dia naik ke atas pohon. Nah dari situlah dia bisa melihat Yesus. Nah dalam tema membangun keluar, saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, turun untuk membangun keluar dari hidup yang tertutup menjadi hidup yang terbuka bagi sesama. Oke, next. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pagi hari ini kita bisa mengetahui siapa Zakeus itu. Ya, dikatakan bahwa Zakeus itu dia adalah seseorang yang tinggal di Yeriko, dan Zakeus itu ternyata bukan orang sembarangan. Ya, Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Ya, seorang pemungut cukai pasti punya relasi ya dengan para pejabat-pejabat. Dia bukan orang sembarangan. Nah, Zakeus juga dikatakan dia orang yang orang yang kaya, dikatakan seperti itu. Nah, tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dengan teliti maka kita menemukan ada sesuatu yang lain di balik keberhasilan atau pencapaian yang dimiliki oleh seorang Zakeus ini. Ya, sekalipun secara ekonomi hidupnya berkecukupan, dia dibilang berhasil secara ekonomi. Ya, tetapi di satu sisi ya dia mengalami satu kegagalan di bidang relasi sosial, ya kan, dia mengalami kegagalan, dia mengalami kesepian. Mungkin dia temannya kelihatannya banyak, Saudara. Tapi teman yang banyak itu sepertinya apa? Ya hanya teman-teman relasi biasa saja. Tidak ada yang bisa membuat dia merasa nyaman, tidak ada yang membuat dia merasa diterima sebagai seorang pribadi. Ya, hidupnya kesepian. Ya. Tapi ketika ketika dia mendengar ada seorang pribadi yang mau datang pada waktu itu ke Yeriko, mau berkunjung ke Yeriko pada waktu itu, ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergolak di dalam hatinya. Yesus, siapa itu Yesus? Dia bertanya-tanya sampai akhirnya dia ingin melihat Yesus. Ketika dia melihat Yesus, ya, ketika Yesus melewati Yeriko, ketika dia naik ke pohon ara, ya, ketika dia melakukan semuanya itu sepertinya naik ke pohon ara, ya, itu adalah satu tindakan yang biasa. Pengen lihat seseorang itu sepertinya tindakan yang biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa mendalami lagi, sebenarnya tindakan yang Zakeus lakukan itu ada satu makna yang sangat penting, ya, yaitu apa? Zakeus itu sedang mencari sesuatu dalam kehidupannya. Dia sedang mencari sesuatu yang hilang di dalam hidupnya, yang membuat dia selama ini seperti tidak menjadi seorang pribadi yang merdeka, menjadi seorang pribadi yang bebas. Selama dia hidupnya, dia selalu terkekang, dia membangun tembok-tembok, ya. Zakeus dia membangun tembok keserakahan dalam hidupnya. Dia membangun tembok kesendirian dalam hidupnya oleh karena perbuatannya yang tidak baik pada waktu itu. Karena apa? Dia pemungut cukai, dia seringkali memungut lebih dari apa yang seharusnya dipungut, sehingga dia dijauhi oleh orang-orang sebangsanya. Hidupnya sendirian, walaupun kelihatannya relasinya banyak, kelihatannya kalau di rumahnya banyak pejabat-pejabat berkumpul, tapi dia kesepian, dia sedih.
Orang-orang sebangsanya menganggap dia hanyalah sebagai seorang pemungut cukai yang jahat, seorang pemungut cukai yang kejam, seorang pemungut cukai yang licik dan sebagainya. Tetapi dia ketika mendengar Yesus ada sesuatu, ini Yesus ini siapa? Dan dia berlari, dia pengen lihat Yesus itu. Dia cuma pengen lihat. Dia nggak pengen salaman, dia nggak pengen. Dia cuma pengen lihat kata Alkitab, ya. Nah, pertemuan dengan Yesus, ya, ketika ketika Zakheus dia sedang naik ke atas pohon, ya, dari sekian banyak orang, ya kan, Yesus tiba-tiba menoleh ke atas dan dia panggil Zakheus. Dari sekian banyak orang yang mengikuti dia panggilnya Zakheus. Zakheus, ayo turun. Hari ini aku mau numpang di rumahmu. Ketika berjumpa dengan Tuhan, maka Zakheus mengalami perubahan kalau kita baca ceritanya. Ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya. Ya, pertemuan dengan Kristus mengubah arah hidup dari membangun untuk diri sendiri menjadi membangun bagi sesama. Seperti yang kita tahu dari kisah Zakheus ini, pada akhirnya ketika Yesus berjumpa dengan dia, berkunjung ke rumahnya, ya kan, di situ terjadi satu pertobatan. Dia berkata, ya, Zakheus berkata bahwa aku akan berikan setengah harta milikku itu kepada orang. Dan kalau ada seseorang yang aku peras kepadanya, aku kembalikan 4 kali lipat. 40 lipat kebanyakan ya, 4 kali lipat. Ya, dia kembalikan 4 kali lipat. Ada satu perubahan yang awalnya dia seorang pemungut cukai yang tarik ngambil. Tapi pada saat dia jumpa dengan Yesus, dia mulai kasih dan kasih. Dia tidak berfokus untuk ngambil untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga memberi. Next. Nah, dari Zakheus ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang bisa membangun keluar. Dan membangun keluar seperti apa sebenarnya yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita sebagai para pengikut Yesus Kristus. Yang pertama, kalau kita pelajari dari kehidupan Zakheus, ya, Zakheus turun dari pohon kesombongan dan keamanan semu, ya. Lukas 19 ayat 5, ketika Zakheus naik ke atas pohon, Tuhan bilang, Zakheus turun. Zakheus turun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata Zakheus turun, ya, Zakheus naik ke atas pohon. Ketika Yesus berkata Zakheus turun, sini turun, ya, Tuhan sedang berkata, turun kamu Zakheus dari kesombonganmu, ayo sini. Tuhan tidak hanya berkata bahwa kamu turun secara fisik, tetapi dia juga berkata, Zakheus ayo turun, rendahkan dirimu, aku mau lakukan sesuatu buat kamu. Aku mau lakukan sesuatu yang mengubah hidupmu. Ya, ketika Yesus melihat Zakheus, seperti tadi yang saya bilang, dari sekian ribu orang yang mencari Yesus, yang menggerumuni Yesus, kenapa yang dicari kok Zakheus? Kenapa kok yang dilihat Zakheus? Kenapa nggak cari orang lain? Kenapa nggak cari orang yang mungkin begitu antusias untuk mencari dia, untuk pengen salaman sama dia, untuk dengar khotbahnya dia? Tapi dia cari Zakheus yang pada saat itu cuma pengen lihat. Ternyata Tuhan apa? Yesus tidak mencari penonton, tetapi hati yang rela disentuh. Ya, Zakheus ketika diminta turun, dia lalu segera turun. Dia nggak pikir panjang, dia langsung turun. Pada saat itu juga ketika Tuhan berkata turun, lalu dia segera turun. Dia segera merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan segera dia datang kepada Tuhan. Hatinya yang mencari itu, hatinya yang ingin mencari sesuatu itu, hatinya yang pengen dijamah itu, yang pengen disentuh oleh Tuhan itu, membuat Tuhan melihat kepada
kepada Zakeus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, turun berarti meninggalkan ego dan rasa aman yang palsu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dunia ini, banyak kita melihat orang yang kelihatannya berhasil, betul enggak? Kelihatannya sukses, berhasil. Tapi tahukah saudara, kita tidak tahu. Mungkin jauh di dalam hati mereka ada satu kerinduan, ada satu kekosongan, ada satu kebutuhan untuk dikasihi. Karena mungkin saja orang banyak berrelasi dengan dia bukan karena kasih, tapi karena kepentingan. Sehingga hidupnya menjadi kosong, dia tidak mendapatkan kasih itu. Ada banyak orang yang dikelilingi dengan keberhasilan, kelihatannya berhasil secara materi, tapi hidupnya kosong. Seperti Zakeus. Ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia merendahkan dirinya, dia berjumpa dengan Yesus, maka Yesus mengubahkan kehidupannya. Kehidupannya dijamah oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau dijamah oleh Tuhan, kalau kita mau diubah oleh Tuhan, yang harus kita lakukan apa? Turunlah dari kesombongan kita. Turunlah dari ego kita. Kalau kita mau dijamah Tuhan, turunlah, rendahkanlah dirimu. Karena bukan orang yang sombong yang Tuhan cari, yang Tuhan mau jamah, yang Tuhan mau tunjukkan kuasanya. Tetapi kepada orang-orang yang rendah hati, yang mau dengar suara Tuhan, yang mau taat suara Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang akan dijamah oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang datang dengan membusungkan dada kepada Tuhan, orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati. Tanggalkan egomu, tanggalkan kesombonganmu. Setinggi apapun pangkatmu, di hadapan Tuhan tidak ada gunanya. Sebanyak apapun uangmu, di hadapan Tuhan tidak ada gunanya. Semua punya Tuhan. Amin. Jangan datang kepada Tuhan dengan mengandalkan kepintaran. Oh, aku lulusan sekolah Alkitab, aku tahu semua tentang Alkitab. Oh, aku tahu tentang ilmu A, aku tahu tentang ilmu B. Tapi datanglah kepada Tuhan kalau engkau ingin benar-benar merasakan jamahan Tuhan, benar-benar ingin merasakan hadirat Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati seperti seorang Zakeus yang segera turun ketika Tuhan bilang turunlah. Amin. Amin. Kalau kita terapkan dalam keluarga, turun berarti kita mau mengakui kesalahan kita kepada keluarga, kepada anak, istri kita, suami kita. Kalau kita terapkan turun itu dalam pelayanan, artinya kita melayani dengan tulus, melayani tanpa pamrih, melayani dengan sukacita, melayani jangan dengan bersungut-sungut, melayani jangan karena kewajiban. Kalau dalam pekerjaan tetap jujur, ketika kita turun berarti kita tetap mempertahankan integritas kita, kejujuran kita. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita berlaku curang. Amin. Zaman sekarang kan di luaran sana curang dianggap biasa ya. Dianggap hal normal ya. Tapi jangan sampai kita sebagai pengikut Tuhan justru ada di dalamnya, ikut-ikutan curang. Maka tidak ada bedanya.
Kita tidak bisa membangun keluar kalau kita ada di dalam komunitas yang seperti itu. Kalau kita justru melakukan apa yang mereka lakukan. Apa yang mau kita bangun? Wong kita sama dengan mereka. Apa yang mau kita berikan? Kita tampilkan kepada mereka. Wong kita sama dengan mereka. Zakheus dia ingin membangun keluar. Ketika dia ingin membangun keluar, dia turun, dia merendahkan dirinya. Dia minta dijamah Tuhan. Dia minta dilawat Tuhan. Amin. Next. Ya, tadi ayat tadi, kalau kita lihat Yesus turun ke dunia ini supaya apa? Supaya kita mau menurunkan ego kita. Yesus saja yang Tuhan semesta alam. Dia mau turun jadi manusia. Dia enggak sombong, saudara. Dia enggak bilang, aku loh Tuhan, kamu harus gini, kamu harus nurut aku, gini, enggak. Tapi dia dari surga sana, dia turun ke dunia ini. Dan menjadi manusia yang rendah. Dia lahir di kandang domba, bukan lahir di istana. Mosok kita yang manusia biasa kok sombongnya setengah mati. Tidak mau merendahkan diri. Di hadapan Tuhan kita loh. Amin. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amin. Next. Ya, apa yang dilakukan oleh Zakheus? Next. Menyambut Yesus dengan sukacita yang mengubah hati. Jadi ketika Tuhan berkata, Zakheus ayo turun, hari ini aku mau ke rumahmu, aku mau menumpang ke rumahmu. Ya, Zakheus membuka rumahnya bagi Tuhan dengan sukacita. Ketika dia mendengar Tuhan mau datang ke rumahnya, dia dengan sukacita dia berlari, dia ajak Yesus, dia berlari ke rumahnya, dia siapkan semua, dia buka pintu rumahnya lebar-lebar sehingga Yesus bisa masuk. Ya, dia siapkan jamuan yang istimewa, dia siapkan pembasuh kaki. Ya, kebudayaan orang Yahudi ketika mau masuk rumah ada ini untuk basuh kaki. Dia basuh kaki Yesus. Dia layani dengan baik, dia terima dengan baik. Ya, ketika Yesus masuk ke rumah itu, ya, dia bersama-sama dengan Zakheus. Maka kita bisa melihat ada sesuatu yang terjadi. Ketika Yesus tinggal di situ, ada perubahan yang terjadi. Ya, Zakheus berubah. Dia bertobat, dia dijamah Tuhan. Pada waktu itu dia mengalami sukacita yang luar biasa. Dia bersukacita. Dan sukacitanya itu sulit untuk digambarkan. Sukacitanya tidak sama ketika bersukacita bersama teman-teman yang kumpul-kumpul pada waktu itu. Tapi dia bersukacita. Sukacita yang dia alami adalah sukacita yang merupakan wujud dari iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia bersukacita, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berdiri walaupun ketika Yesus datang ke rumah itu, Yesus makan bersama-sama Zakheus. Orang-orang di luaran banyak itu, di luaran bilang, wah kok Zakheus, Tuhan kok makan di rumah orang berdosa. Kebanyakan orang gitu. Ya, Yesus itu kok makan di rumah orang berdosa. Tetapi apakah Zakheus memperdulikan itu? Tidak. Zakheus tetap melayani Tuhan, Zakheus tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan dan menanggapi apa yang orang-orang banyak itu katakan. Dia berdiri di hadapan mereka dan dia berkata, Tuhan, separuh hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada seseorang yang kuperas 4 kali lipat, akan kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, sukacita yang timbul dari apa yang dilakukan oleh Zakheus itu bukan karena tindakan sukacita yang sementara.
yang berdasarkan emosi. Tetapi apa yang dia lakukan adalah karena sukacita yang datang dari Tuhan. Sukacita yang mengubahkan. Sukacita yang membuat dia melakukan sesuatu. Sukacita yang membuat dia memberikan sesuatu. Karena sukacita itu meluap dari dalam hatinya. Dia berikan separuh hartanya. Dia kasih lagi ganti orang yang dia peras 4 kali lipat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Yesus tinggal di dalam hati kita, sekali lagi saya katakan, ketika Yesus tinggal di dalam hati kita, bukan cuma lewat, bukan cuma jamah terus pergi, tapi ketika Yesus tinggal di dalam hati kita, seperti seorang Sakeus itu, akan ada sukacita yang luar biasa. Sukacita yang meluap, yang membuat akhirnya saking meluapnya sukacita itu, ada satu tindakan membangun keluar, yaitu apa? Memberikan harta yang dia punya pada waktu itu. Dan dia mengembalikan 4 kali lipat. Dia mengembalikan hubungan relasi sosial yang rusak dengan bangsanya, dengan rakyat, dengan kaumnya. Dia kembalikan itu. Relasi sosialnya menjadi baik lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Pertanyaannya sekarang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus tinggal di dalam hati kita? Ataukah hanya kita merasa saja Yesus tinggal di dalam hati kita? Karena ketika Yesus tinggal di dalam hati kita, maka seperti Sakeus itu ada sukacita yang begitu luar biasa, yang meluap sampai dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Satu tindakan membangun keluar yang memberkati orang banyak. Membangun keluar dimulai ketika Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Kalau Yesus tinggal di dalam kita, maka sukacita itu akan meluap. Kalau Yesus ditinggal di dalam kita, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Yesus di dalam hidup kita, maka hidup kita berubah, pikiran kita berubah. Dari orang yang suka membenci, orang yang suka ngomongin orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, akan berubah hidupnya menjadi orang yang memberkati. Perkataannya akan menjadi perkataan yang membangun, perkataannya akan menjadi perkataan yang menguatkan. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan. Perkataannya menjadi perkataan yang membangun. Ayo kita komsel, ayo kita bertumbuh bersama-sama. Ayo kita bangun diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ayo kita membangun diri kita sehingga kita bisa membangun keluar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Sunyi sekali hari ini. Haleluya. Amin. Iya. Ya. Nah, Sakeus membuka rumahnya bagi Yesus. Ketika itu terjadi, maka sukacita sejati lahir dari kehadiran Kristus, bukan dari keadaan kita. Sukacita yang lahir dari keadaan, dari situasi, misalnya awal bulan gajian, wah sukacita, pertengahan bulan sudah habis, sukacitanya hilang. Tetapi kalau sukacita yang dari Yesus Kristus itu kekal. Dan sukacita itu akan terus meluap sampai akhirnya kita membagikan sukacita itu dalam satu tindakan kepada orang lain. Sukacita yang daripada Kristus, susah senang, punya duit atau enggak punya duit, tetap senyum. Kasih senyum dong buat kiri kanannya. Amin. Karena Tuhan pasti mencukupkan. Amin. Ya. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan pribadi, ya poin ini, ya. Biarkanlah Yesus mengubah hati kita seperti Yesus mengubah hati Sakeus.
Yesus juga mau mengubah hati kita. Yesus mau tinggal di hati kita. Yesus mau tinggal bukan cuma sementara. Yesus mau tinggal bukan cuma dari 1 tahun saja, dari Januari sampai Desember Natalan tahun 2025, tetapi terus menerus, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan pengen tinggal di dalam hati kita. Amin. Biarkan Tuhan tinggal dalam hati kita. Izinkan Dia tinggal dalam hati kita. Izinkan sukacita yang Tuhan berikan itu ketika Dia ada di dalam hidup kita itu meluap dalam hati kita. Dari situlah kita bisa membangun keluar. Amin. Membangun keluar itu bukan didasari oleh sukacita yang didasari oleh keadaan, oleh situasi. Tetapi membangun keluar oleh karena Yesus menaruh sukacita itu di dalam hati kita. Ketika Yesus ada di dalam hati kita, maka kita akan selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Dan ucapan syukurnya itu tidak cuma bilang Tuhan terima kasih, tapi dia lakukan sesuatu untuk orang lain sebagai bentuk syukurnya. Dia lakukan sesuatu untuk Tuhan sebagai bentuk syukurnya. Amin. Haleluya. Ya. Terus ya, kalau kita terapkan di dalam keluarga ya, ketika Yesus tinggal di dalam hati kita, maka keluarga akan diubahkan. Tidak hanya hidup kita yang diubahkan. Keselamatan yang Tuhan kasih itu bukan untuk pribadi, tetapi untuk dibagikan. Ya, ketika Yesus tinggal di dalam hati kita, maka ada sesuatu yang keluar dari hidup kita yang bisa dilihat oleh keluarga kita, yang bisa dilihat oleh istri kita, bisa dilihat oleh anak kita, bisa dilihat oleh suami kita. Papaku kok sejak bertobat gitu kok berubah ya papa ya. Dulu suka marah-marah, dikit-dikit marah. Sekarang kok enggak ya. Sekarang kok kalau ada sesuatu itu kok senyum terus ya. Dulu dikit-dikit enggak disiapin kopi aja marah sama mama. Sekarang kok enggak disiapin kopi, mama telat nyiapin kopi kok enggak apa-apa ya, dia senyum. Ini sekarang disiapin kopi kok dia bilang terima kasih. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang keluar, yang diimpartasikan, yang diberikan kepada keluarga. Di dalam keluarga, hadirkanlah kasih dan doa. Orang yang hatinya ada Yesus, maka di keluarganya dia akan menjadi, kalau dia seorang laki-laki, dia akan menjadi imam yang baik. Dia akan mengajak keluarganya berdoa, dia akan mengajak keluarganya hidup menurut jalan-jalan Tuhan, dia akan mengajak keluarganya untuk mempelajari firman Tuhan, dia akan mengajarkan hal-hal yang baik menurut firman Tuhan kepada anak-anaknya, mengajarkan doa, mengajarkan kasih kepada mereka melalui perbuatan. Lihat ya, ketika ada pertobatan Zakheus, ketika dia membuka pintu buat Tuhan tinggal di dalam hatinya, ada sesuatu impact yang keluar. Ada sesuatu yang disebut membangun keluar dalam tindakan nyata. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan pertobatan yang benar, yang sungguh-sungguh, izinkan Yesus tinggal di dalam hati kita, memberikan sukacita. Dan sukacita itu akan meluap dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengeluarkan sukacita itu dalam satu tindakan membangun keluar untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk lingkungan kita. Amin. Mazmur 16 ayat 11 ya, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Itu kepotong sepertinya ya. Ya, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun keluar akan terjadi
ketika kita izinkan Yesus tinggal di dalam hati kita. Membangun keluar akan lahir dari sukacita yang Yesus berikan itu. Sukacita yang tidak pernah berhenti, sukacita yang selalu berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sukacita yang ingin membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Sukacita yang ingin memberi kepada orang yang membutuhkan. Sukacita yang ingin berdoa untuk mereka yang sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Sukacita yang merangkul, ayo kita beribadah, ayo kita komsel, ayo kita sama-sama hidup takut akan Tuhan. Sukacita yang membawa orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sukacita yang menyatukan orang, bukan memecah belah. Amin. Kalau Yesus tinggal di dalam hati kita. Saya punya pertanyaannya untuk direnungkan. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah Yesus benar-benar tinggal di dalam hati kita? Ataukah kita hanya merasa Yesus itu tinggal di hati kita? Coba renungkan, doakan. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Next. Oh ya, di dalam gereja kalau ini diterapkan, ya ketika Yesus ada di dalam hati kita, menyambut dia dengan sukacita. Balik lagi tadi, di dalam gereja, layanilah dengan wajah yang berseri. Ya, layanilah Tuhan dengan sukacita, layanilah Tuhan dengan girang gitu loh. Layanilah Tuhan dengan semangat, dengan syukur karena sukacita itu, karena Tuhan tinggal di dalam hati kita. Ya, jangan layani Tuhan dengan aduh, aku tugas pelayanan hari ini nih, jadwalku ini. Aduh, aku ngajar sekolah minggu nih hari ini nih. Tapi layanilah Tuhan dengan sukacita. Tidak peduli ya siapapun yang jadi WL, siapapun yang jadi pemimpin pujian dan sebagainya, layani Tuhan dengan sukacita. Karena apa? Karena Yesus yang sudah melakukan sesuatu dalam hidup kita. Bukan karena siapa yang kita layani, tetapi karena Yesus yang ada di dalam hati kita. Dari situlah kita bisa membangun keluar. Oke, next. Ya, pertobatan yang berbuah dari pengambil menjadi pemberi. Lukas 19 ayat 8. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika pertobatan itu terjadi, tadi dalam kisah Zakeus dikatakan ketika orang mengejek dia, ketika itu dia enggak peduli, Yesus sudah tinggal di rumah dia, sudah bersama-sama dengan dia, lalu dia bilang begini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, kalau dilanjutkan, dan bila ada seseorang yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Ya, Zakeus orang yang tadinya merampas hak orang lain, ya kan, curang, mengambil lebih dari apa yang seharusnya dia ambil. Ketika Tuhan ditinggal di dalam hatinya, ketika ada sukacita di dalam hatinya, ya, dia menjadi seorang pribadi yang berubah dari yang suka mengambil jadi suka memberi. Kebanyakan kan orang gitu ya, suka ngambil tapi tidak suka memberi. Pengennya sebanyak mungkin untuk saya. Tapi kalau untuk orang lain mikir dulu. Amin. Kok sepi banget ya? Amin. Haleluya. Enggak ngantuk kan? Enggak ya, puji Tuhan. Ya, next ya. Jadi pertobatan sejati maksudnya balik ya. Nah,
Pertobatan sejati dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yang artinya menghasilkan perubahan, ya, dan dari perubahan itu menghasilkan tindakan nyata. Zakeus mengalami perubahan itu. Zakeus mengalami metanoia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita adalah apa? Supaya kita mengalami metanoia ketika kita jumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kita mengalami metanoia, mengalami perubahan, pembaharuan, perubahan pikiran, perubahan hidup, lalu perubahan apa lagi? Perubahan dalam tindakan yang nyata. Itulah perubahan yang Tuhan mau dari hidup kita ketika Yesus tinggal di dalam hidup kita. Makanya untuk bisa membangun keluar, makanya izinkan Yesus tinggal dalam hati kita. Izinkan Yesus berbicara dalam hati kita. Izinkan Yesus menuntun hidup kita. Maka kita bisa membangun keluar. Kalau kita hanya mengizinkan ego kita saja yang bicara, kesombongan kita saja yang bicara, bagaimana mungkin kita bisa membangun keluar? Mungkin bisa melakukan kebaikan, tetapi itu semua di luar apa yang Tuhan mau. Membangun keluar yang Tuhan mau adalah membangun keluar yang timbul dari kasih kepada Tuhan. Bukan karena kewajiban, bukan karena program dan sebagainya, tapi karena kasih yang keluar dari sukacita yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu. Ya, nah, Zakeus memberi dan memulihkan relasi dengan sesama. Ya, pertobatan sejati mengubahkan kehidupan Zakeus tadi, yang dari pengambil jadi pemberi. Dia berikan apa yang dia punya, separuhnya, 50%-nya dia kasih buat Tuhan. Ya, dia memulihkan relasi dengan sesama. Dia yang tadinya dibenci oleh orang-orang sebangsanya, ketika dia melakukan perbuatan itu, ketika dia memberi, maka relasinya dengan mereka dipulihkan. Zakeus yang dulu dikenal hanya sebagai seorang pemungut cukai yang jahat, ketika dia berubah, ketika dia menjadi pemberi, ya, oleh karena Tuhan mengubahkan kehidupannya, pada saat itu pandangan orang mulai berubah kepada Zakeus, dan mereka mulai menerima Zakeus. Amin. Orang bisa nggak berpikiran negatif sama kita? Bisa. Kadang kita berbuat baik aja berpikiran negatif kok mereka sama kita. Bagaimana kita menunjukkan bahwa tujuan kita itu baik? Ya, lakukan saja yang baik. Suatu saat orang akan menilai, benar gak pikiran negatif dia selama ini tentang kita? Amin. Lakukan saja yang baik, lakukan saja. Membangun keluar dengan kasih dari Tuhan, membangun keluar dengan kasih dari Tuhan. Suatu saat Tuhan akan menjamah hati dan pikirannya dan mengubahkan pikirannya. Kalau dia mau diubahkan oleh Tuhan. Karena kan ada orang yang mengeraskan hati sekalipun Tuhan sudah bicara, kan? Amin. Next, ya. Nah, tadi penerapannya belum. Ya, penerapan dalam keluarga, ya. Ketika Zakeus berubah dari pengambil menjadi pemberi, ketika Tuhan menjamah hidupnya, Zakeus mengalami pertobatan sejati. Apa yang bisa kita terapkan dalam keluarga kita? Ya, dalam keluarga baiklah kita bapak-bapak, ibu-ibu berubah menjadi lembut dan peduli. Dalam keluarga ada yang kalau di dalam keluarga mau berangkat kerja marah-marah dulu, mau pulang kerja marah-marah dulu. Saudara, pertobatan sejati metanoia ini membuat hidup kita yang dijamah oleh Tuhan ini, ya,
di dalam keluarga kita berubah menjadi lembut, berubah menjadi peduli kepada anggota keluarga kita, kepada anak istri kita, kepada suami kita. Iya dong, betul tidak? Perubahan sejati itu harus nampak dari keluarga, lingkup yang lebih kecil. Kalau perubahan sejati itu tidak nampak di dalam keluarga, bagaimana kita bisa membangun keluar? Tak mungkin. Amin. Membangun keluar. Ya, yang pertama tadi dimulai ketika Yesus tinggal di dalam hati kita sehingga sukacita kita meluap. Lalu yang kedua, membangun keluar dipraktekkan pertama kali dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga. Tuhan percayakan keluarga sama kita untuk diapakan? Masa untuk diajakin berantem terus? Enggak toh, tapi Tuhan percayakan keluarga kepada kita sebagai satu prototipe untuk kita melayani mereka, untuk kita menyatakan kasih kepada mereka, untuk kita menyatakan kasih Kristus, menyelamatkan mereka kalau mereka belum diselamatkan. Lalu setelah keluarga baru gereja, melayani dengan rela. Ya, lalu lebih luas lagi dalam masyarakat. Ketika kita mengalami perdobatan, maka kita akan membawa keadilan dan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak loh orang-orang yang untuk makan aja susah. Ya, mari kita sama-sama peduli kepada mereka, karena mereka sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan juga pengen mereka mengalami berkat, menerima berkat. Bukankah kita saluran berkat buat mereka? Kalau kita sebagai saluran berkat tidak memberkati mereka, terus siapa? Amin. Mari kita sebagai gereja, mari kita membangun keluar untuk menyatakan kasih Kristus kepada setiap mereka yang membutuhkan. Next, iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu juga kita. Ya, kalau kita bilang Yesus tinggal di dalam kita, tapi kita tidak berbuat sesuatu, iman kita mati. Iman kita tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena kita fokusnya cuma buat diri kita sendiri. Sementara Tuhan mau ketika kita diberkati, ketika kita Yesus tinggal di dalam kita, kita keluar, memberkati, membagikan sukacita, membagikan keselamatan, membagikan berkat kepada orang lain. Jangan biarkan kita memiliki iman yang mati. Milikilah iman yang hidup, iman yang dinamis, iman yang terus berkembang, iman yang berbuat sesuatu. Seperti seorang yang menanam benih. Dia nggak tahu benih itu tumbuh atau tidak, tapi dia percaya suatu saat benih itu akan tumbuh, akan menghasilkan buah. Begitu juga kita membangun keluar. Tanam benih sebanyak mungkin, lakukan perbuatan baik, bersaksi tentang Tuhan. Benih yang tertanam itu kita tidak tahu kapan tumbuh. Tapi suatu saat nanti kalau tiba waktunya Tuhan, maka benih itu akan bertumbuh. Dia akan menghasilkan buah dalam hidup orang itu. Amin. Next. Next. Ya, membangun keluar dari rumah yang disentuh Yesus. Lukas 19 ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyelamatkan Zakeus dan rumahnya. Ya, gereja pun dipanggil menjadi rumah yang membangun keluar.
Ya, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita gereja ini adalah rumah-rumah Zakeus yang dimana Yesus tinggal di dalamnya? Kalau memang kita adalah rumah-rumah Zakeus di mana Yesus tinggal di dalamnya, maka keselamatan pun terjadi melalui hidup kita. Ya, kita harus membangun keluar, kita harus membagikan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Ya, entah itu melalui kesaksian, entah itu melalui perbuatan, entah itu melalui perkataan, entah itu melalui teladan. Semua yang bisa kita lakukan. Entahkah itu cuma sekedar mendoakan, kalau memang kemampuan itu doakan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Semua bisa Tuhan pakai bagi sarana keselamatan, bagi sarana untuk memberkati orang lain. Firman Tuhan bilang kalau kamu enggak memuji, enggak bersuka cita, batu ini yang akan bersuka cita. Ya, Yesus bisa kasih makan 5.000 orang lewat apa? 5 roti 2 ikan. Enggak mungkin. Tapi ternyata itu terjadi. Yesus akan pakai segala sesuatu apapun untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa supaya supaya mereka juga bisa menikmati keselamatan. Ya, next ya. Refleksi bagi kita semua. Apakah Yesus hanya lewat atau sudah tinggal di hati kita? Apakah kita sudah turun untuk melayani? Apakah hidup kita membawa dampak bagi sesama? Matius 5 ayat 16 ya, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Zakeus ini kiranya kita bisa belajar untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi, untuk menjadi gereja yang membangun keluar. Dimulai dari sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh, keinginan mencari Tuhan. Lalu yang kedua, mengizinkan Yesus masuk di dalam hati kita dengan sukacita. Lalu yang ketiga, membagikan sukacita itu. Dari Zakeus kita belajar bagaimana membangun keluar dari diri kita pribadi. Di gereja ini adalah komunitas. Di dalam komunitas ini ada pribadi. Ada gereja yang Tuhan satukan menjadi satu tubuh. Jika masing-masing itu bekerja, jika masing-masing itu membangun keluar, saya percaya Mafa atau gereja ini akan menjadi gereja yang luar biasa, yang melaksanakan visi Tuhan, yang melaksanakan rencana Tuhan bagi gereja ini. Amin. Mari kita sama-sama membangun keluar. Dimulai dari mana? Diri kita sendiri. Oke, saya meminta pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau nyanyi lagu melayani, mengasihi, mengampuni. Hari ini khotbah saya lama ya. Iya. Ya, oke, ya kita nyanyi lagu ini. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan
semua bangkit berdiri. Lebih sungguh. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai doa, sebagai ajakan bagi diri kita sendiri. Untuk kita mengasihi, untuk kita mengampuni, untuk kita melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari dengan segenap hati katakan melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Katakan melayani, melayani. Saya mengundang Bapak Gembala. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, satu hal yang bisa kita rasakan anugerah dan berkat Tuhan bila terjadi perubahan kehidupan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana Sakius berubah. Yang dulunya pengambil menjadi pemberi. Itu akan terjadi ketika kita disentuh oleh kuasa Tuhan. Jika apa yang kita lakukan hanya sebatas kebiasaan, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan bisa berubah. Mari pagi hari ini kita mohon kepada Tuhan. Biar Tuhan menyentuh setiap kehidupan kita, menyentuh hati kita, sehingga perubahan itu nampak di dalam pribadi kita. Haleluya, 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 haleluya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani sesama kita, melayani keluarga kita, melayani orang-orang di sekitar kita dengan kasih yang dari Tuhan. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Mohon anugerah dan kemurahan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kalau pada sejarah Alkitab, Sakius mengalami lawatan Tuhan.
Sakius mengalami jamahan Tuhan dan mengalami keubahan dalam kehidupannya. Sehingga seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami juga mengalami perjumpaan secara khusus, secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidup kami mengalami perubahan. Keluar dari tempat ini, perubahan-perubahan hidup nampak dalam kehidupan kami. Sehingga bukan hanya kami sendiri yang diselamatkan, tapi seisi rumah kami diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengenal kami secara pribadi. Sebagaimana Tuhan mengenal Sakius. Dan apa yang menjadi kebutuhan Sakius secara pribadi. Dan pagi hari ini biarlah Tuhan menyentuh setiap kehidupan kita, keperluan, sampai dengan apa yang orang lain tidak tahu dan kita membutuhkan jamahan dan pertolongan Tuhan. Tuhan pada bagian sisi hidup kami, mohon jamahan dan pertolongan-Mu. Sehingga kami mengalami perubahan kehidupan dalam hidup kami. Tuhan memberkati kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan memberkati kami semua. Sehingga sungguh umat Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family Batu mengalami perubahan hidup. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini biarlah meteraikan firman-Mu dalam hati kami sebagai nyata kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati persembahan-persembahan yang akan kami persiapkan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Allah kami melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara non tunai. Baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun untuk pekerjaan Tuhan dalam rangka perayaan Natal. Bapak Ibu bisa transfer tetapi dikasih keterangan persembahan Natal supaya nanti bisa dibedakan. Sementara Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa maju ke depan dengan tertib, dengan rapi, dengan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, kami persembahkan korban syukur kami kepada-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Karena kebaikan-Mu Tuhan, Tuhan memberkati hidup kami. Karena kebaikan-Mu Tuhan gerakkan kami, mendorong hati kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan di pagi hari ini. Untuk pekerjaan Tuhan di GSC Maranatha Family Batu. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan yang terbaik yang sudah kami berikan kepada-Mu. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan-persembahan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan.
baik di dalam maupun pekerjaan misi. Tuhan memberkati. Kami juga serahkan persembahan-persembahan khusus yang akan kami berikan, yang sudah kami berikan untuk perayaan Natal. Natal di mana kami membangun keluar dengan baik. Natal di mana Natal misi akan kami lakukan. Tuhan memberkati. Sekali lagi Bapa, biarlah hati yang memberi dengan sukacita diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biarlah kami kelola dengan baik, dengan tepat, dengan benar. Dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah semua bagi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap surga. Perbendaharaan surga terbuka bagi kami. Sehingga ketika kami memberi kepada Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Tetapi sebagaimana janji Tuhan, yang memberi akan diberi, bahkan akan berlimpah-limpah sampai melimpah dalam ribaan-Mu. Terima kasih buat janji Tuhan atas hidup kami. Bila perubahan-perubahan hidup kami semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami mengasihi Tuhan, hati kami tertuju kepada Tuhan, harta kami juga bagi kepercayaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan persembahan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat persembahan-persembahan Bapak Ibu. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin luas, semakin lebar melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan yang akan kita ikuti bersama-sama. Kita akan sama-sama tidak meninggalkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita yang sudah disepakati bersama untuk kita bisa bertekun di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertama kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Yohanes Kusnanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan pagi ini untuk pengumuman, kita akan ibadah berjalan seperti biasa. Bahwa doa pagi akan kita adakan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Bagi kita yang belum bergabung, mari kita bergabung bersama dalam doa pagi melalui Google Meet. Pukul 4:30 dimulai sampai dengan selesai, dan kecuali hari Sabtu kita akan adakan di gereja. Dan untuk hari Selasa ini waktunya ibadah kaum pria integritas akan beribadah pukul 6 sore di tempat ini. Dan selanjutnya untuk hari Rabu kita akan adakan MPC pukul 6:30 malam juga di tempat ini. Kami terus menghimbau para koordinator doa ataupun siapapun kita yang mempunyai kerinduan untuk datang bersama. Kita akan berdoa bersama untuk kemajuan gereja kita, untuk sesama kita dan bangsa negara terutama. Juga untuk hari Jumat kita juga akan adakan ibadah MPC 2 pukul 6 sore di mana kita akan mulai jam 6 untuk para pelayan ibadah sebelum melaksanakan latihan. Dan selanjutnya mengingatkan kembali bagi para usia indah Mafa akan diadakan bugar lansia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar melalui Ibu Rini Situmorang, saya ingatkan kembali untuk kita berkumpul bersama 6:30 pagi di tempat ini menggunakan dress code kaos ungu lansia atau biru Mafa, atau yang tidak ada boleh menggunakan t-shirt warna putih. Dan dilanjutkan sorenya akan diadakan ibadah kaum muda remaja di tempat ini. Dan pengumuman berikutnya untuk tanggal 20 Oktober kita akan adakan ibadah PGLII, doa bersama yang akan dikoordinator oleh Bapak Jim Stephen. Jadi kita semua jemaat yang sudah terbiasa untuk hadir, kita akan datang bersama berdoa PGLII pukul 5 sore di GBI Diaspora pada hari Senin tanggal 20. Jadi kita akan jeda 1 minggu untuk kita mendaftar.
Dan pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu mengingat bulan ini kita bertepatan juga untuk Hari Nasional Kaum Muda yang akan diadakan pada akhir bulan 26 Oktober. Kita mengingatkan kembali yang biasa kita akan adakan pukul 7, untuk sementara kita akan majukan karena bertepatan dengan Karnaval Batu yang akan diadakan juga di daerah kita sepanjang Jalan Panglima Sudirman. Jadi untuk itu kita saling mengingatkan dan saya akan share di Info Mafa supaya kita bisa perhatikan bersama. Dan itu saja pengumuman dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadi nanti kita akan sama-sama untuk mengikuti setiap aktivitas. Dan saya ingat ketika ada tulisan lansia kemarin, saya ingat ada saya lansia, saya aktif gitu. Jadi lansia bukan untuk kita bersantai-santai, makanya bukan lansia. Jadi tidak apa-apa, saya lansia, tapi saya aktif. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sesuatu yang kita bisa lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Dan barangkali saya lihat ada yang baru pertama kali bersama-sama ninggain tempat ini, yang baru bersama-sama. Adakah bisa berdiri bersama, bisa berdiri? Kalian menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali ada di gereja ini. Tuhan tolong kita semua. Keluarga bertumbuh bersama di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara di keluarga besar GSC Amarata Family Batu. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mohon anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kita. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Memuji kebesaran kebesaran-Mu ya Allah kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajar Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang datang saat pagi hari ini. Berkatilah mereka dalam rumah tangga mereka. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biar dalam berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat-berkat surgawi, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan turun atas setiap keluarga kami. Sehingga sukacita, kebahagiaan akan terpancar dalam keluarga kami. Dimanapun keluarga kami berada, menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk setiap apa yang dijumpai oleh tangan kami. Setiap pekerjaan, setiap karya-karya kami. Biarlah berada dalam berkat-berkat Tuhan. Sehingga di antara kami bisa melihat terobosan-terobosan baru dalam dunia bisnis. Dalam karya dan kerja kami.
Sehingga di antara kami tidak ada satupun di antara jemaat yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan atas berkat Tuhan, mereka bisa berkelimpahan di dalam berkat-berkat Allah. Dan mereka bisa menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk kehidupan kerohanian kami. Biarlah hubungan kami dengan Tuhan terjalin dengan baik. Saat kami berdoa sendiri, berseru, memohon pertolongan kepadamu Tuhan. Saat kami membangun mesbah keluarga kami, saat kami beribadah raya seperti hari ini, ketika Tuhan izinkan kami untuk melayani Tuhan, biarlah pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya pelayanan kami yang berkenan kepadamu saja, tetapi hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu juga yang tidak bisa hadir hari ini. Jika ada di antara kami yang lemah tubuh karena sakit, Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini kepada Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kepada Allah Sang Penyembuh kami. Tuhan, jamah mereka dimanapun mereka berada, dengan kuasa bilur-bilur Yesus, mereka sembuh. Dengan kuasa darah Yesus, mereka diampuni dosa-dosanya, dan mereka mengalami kelepasan dan pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk mereka yang lemah secara iman, kuatkan kembali iman mereka. Fisik mereka Tuhan kuatkan kembali. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mereka dalam pergumulan-pergumulan hidup, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, biarlah Tuhan dengan maha kasih-Mu akan menolong mereka dan memberikan solusi terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk anak-Mu yang bepergian keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan memimpin mereka, sehingga saat mereka selesai dengan tujuan mereka, kembali dengan sukacita, bertemu dengan keluarga dan keluarga besar GSC Amarata Family Batu. Hamba juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami, yang mungkin dari luar kota, sedang berlibur di kota Batu. Biar Tuhan memberkati dengan sukacita, damai yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat Tuhan turun atas bangsa kami. Damai sejahtera turun atas bangsa kami. Hamba lepaskan damai sejahtera, sukacita, kedamaian dan keberhasilan akan terus berada dalam bangsa kami. Gereja-gereja Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi pada gereja-Mu. Sehingga gereja-Mu akan mengerti panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan pulang, kami akan berpisah ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, seorang demi seorang, dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita berkata, amin.